Perkenalkan, aku Ino. Aku Axel. Aku Catherine. Dan aku Johanna. Nah, kami berempat di sini akan menjelaskan tentang peradaban India kuno yang memiliki dua peradaban. Oke, langsung aja. Nah, Catherine, tadi kan dia udah dijelasin tuh bahwa India kuno ada dua peradaban. Ya. Apa aja tuh? India kuno tuh ada dua peradaban. Yang pertama itu Sungai Indus, yang kedua itu Sungai Gangga. Nah, kalau menurut kamu kita jelasin yang mana dulu nih? Gimana kalau Sungai Indus dulu? Oke, kita jelasin Sungai Indus dulu ya. Ya. Saksikan ya. Jadi, di peradaban lembah Sungai Indus terletak di kota Harappa dan kota Mohenjo-daro. Diperkirakan peradaban ini telah ada sejak 2500 sebelum Masehi. Diperkirakan juga bahwa kota Mohenjo-daro merupakan ibu kota peradaban lembah Sungai Indus bagian selatan dan kota Harappa adalah ibu kota bagian utara. Kalian tahu nggak sih kalau sistem pemerintahan di India kuno itu pakai sistem kerajaan, kayak di Yogyakarta. Mereka ada sistem keraton kan, makanya mereka bisa dapat daerah istimewa. Nah, jadi ada dua kerajaan yang ada di India kuno pada saat itu. Yang pertama ada Kerajaan Maurya dan Kerajaan Mughal. Nah, jadi ada beberapa raja yang pernah memerintah. Yang pertama ada Chandragupta Maurya dan Raja Asoka. Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sistem kepercayaan masyarakat lembah Sungai Indus. Jadi, sistem kepercayaan di sana itu bersifat politisme atau memuja banyak dewa dan dewi, seperti Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa Varuna, dan Dewa Agni. Dewa-dewa tersebut misalnya dewa bertanduk besar yang melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Kalau dalam peradaban lembah Sungai Indus, itu juga mereka merupakan peradaban yang cerdas dan maju dalam bidang teknologi loh. Salah satu contohnya adalah dalam bidang agraris. Jadi, karena masyarakat di dalam peradaban mereka itu mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi, maka mata pencarian utamanya adalah dalam bidang agraris itu. Kemudian, mereka mulai membuat sistem irigasi dari daerah tepi sungai ke dalam daerah pedalaman. Nah, selain itu, dalam bidang kesehatan juga mereka telah memperhatikan kesehatan lingkungannya. Ini juga bisa dilihat dari bagaimana cara mereka menata kota tersebut. Jadi, di setiap bangunan rumah itu ada jendela yang lebar yang langsung berhubungan dengan udara yang bebas, sehingga pergantian udaranya itu cukup lancar. Di rumah-rumah mereka juga dilengkapi dengan saluran limbah rumah tangga dan jamban yang langsung dihubungkan ke saluran bawah tanah yang menuju sungai. Struktur politik masyarakat Indus tidak diketahui secara spesifik, namun kawasan ini membagi kekuasaannya pada tingkat pusat dan daerah. Mohenjo-daro dan Harappa merupakan pusat kekuasaan, sementara daerah-daerah di luarnya hanya dipimpin oleh kepala suku masing-masing. Perkotaan utama hanya ditinggali oleh bangsawan, sementara penduduk biasa tinggal di permukiman di sekitarnya. Kemudian kebudayaan. Kalau dalam kebudayaan, pemujaan ditunjukkan kepada entitas yang dianggap membantu mereka, seperti sungai, pertanian, dan ternak. Lambang swastika juga ditemukan dalam beberapa artefak dan stempel. Kalau masyarakat Indus itu memiliki kebiasaan memproduksi seni pahat dan ukir, pitografi, dan arca. Hal-hal ini bisa berfungsi sebagai hiasan maupun kepentingan ritual kepercayaan. Nah, untuk kehidupan sosial di masyarakat Indus itu tidak terlalu diketahui, sama seperti di bagian politiknya. Dan diperkirakan di daerah sana atau di kawasan sana itu tidak terlalu mengenal yang namanya agama, jadi terlalu kental dengan agamanya. Dan diperkuat lagi oleh isi inskripsinya, atau yang belum tahu inskripsi itu seperti tulisan-tulisan dalam artefak kuno. Jadi isi inskripsinya itu tidak terlalu banyak tentang agama. Dan juga tidak ditemukan pula bukti stratifikasi sosial kasta. Ada banyak teori mengapa peradaban lembah Sungai Indus bisa runtuh. Tetapi salah satu hal yang memungkinkan adalah karena serangan dari luar. Diduga serangan ini berasal dari bangsa Arya. Mereka menyerbu lalu memusnahkan seluruh kebudayaan bangsa yang berbicara bahasa Dravida. Dugaan tersebut didasarkan atas anggapan bahwa orang-orang yang mereka taklukkan adalah orang-orang yang tidak suka berperang. Nah, sejak 1500 sebelum Masehi, peradaban Mohenjo-daro dan Harappa runtuh. Sejak saat itu dimulailah masa baru dalam perkembangan kebudayaan India di bagian utara. Nah, jadi selanjutnya adalah peninggalan dari peradaban Sungai Indus. Yang pertama adalah arca. Di kota Mohenjo-daro ini ditemukan arca seorang pendeta berjanggut. Arca ini memakai pita yang melingkari kepalanya dan berpakaian baju yang dihiasi dengan gambar-gambar yang menyerupai daun semanggi. Biasanya, hiasan ini juga lazim dipakai di daerah Mesopotamia, Mesir, dan Kreta. Arca lain yang ditemukan berbentuk gadis penari yang terbuat dari perunggu. Di kota Harappa ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan 2 buah torso atau arca yang telah hilang kepalanya.
Salah satu torso mula-mula bertangan 4 dan berkepala 3, berdiri di atas kaki kanan dengan kaki kiri terangkat. Untuk kebudayaan lembah Sungai Gangga, itu adalah hasil campuran budaya Arya dan Dravida, yang kemudian dikenal sebagai kebudayaan Hindu. Daerah yang diduduki bangsa Arya disebut Aryavarta atau Hindustan, sementara bangsa Dravida menguasai ke selatan dan membentuk kebudayaan Dravida. Masyarakat peradaban lembah Sungai Gangga memiliki sosial politik yang kompleks. Mereka hidup dalam kota-kota besar dan memiliki sistem pengaturan yang terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan raja-raja yang memimpin banyak wilayah kecil. Sistem kasta juga sudah ada di zaman itu, namun belum sekompleks sistem kasta yang ada di India sekarang. Peradaban lembah Sungai Gangga juga dikenal karena kerajinan mereka yang mahir, seperti perhiasan dari emas, perak, dan batu permata, serta keramik dan patung-patung kecil dari tanah liat. Selain itu, mereka menggunakan sistem koin dan timbangan untuk mempermudahkan perdagangan. Ketika berpindah ke Gangga, masyarakat India kuno membangun sistem ekonomi yang baru, yaitu perdagangan antar bangsa. Pedagang-pedagang India memiliki relasi dari Arab sampai ke Nusantara. Peradaban lembah Sungai Gangga mengalami kehancuran pada sekitar 1900 sebelum Masehi, sebab kehancuran ini masih menjadi misteri. Namun ada beberapa teori yang menunjukkan kemungkinan bencana alam seperti banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Meskipun peradaban ini telah hilang selama ribuan tahun, warisan mereka masih dapat dilihat sampai hari ini, termasuk dalam seni, arsitektur, dan sistem peraturan yang terorganisir dengan baik. Nah, jadi kalian udah paham kan tentang peradaban India kuno yang memiliki dua peradaban. Coba tadi apa aja? Peradabannya tuh ada Sungai Indus sama Sungai Gangga. Nah, betul banget. Berarti kalian semua udah paham kan? Nah, kalau ada yang masih belum paham dan mau ditanyain, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.